Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sedang berada di Masjid Agung Al-Falah. Di sini saya akan menceritakan sejarah dari Masjid Agung Al-Falah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kasmianti dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM M1B1200007. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah. Masjid Seribu Tiang atau dikenal dengan Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid terbesar di Provinsi Jambi. Masjid ini terletak di pinggir Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera. Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahli. Jika dilihat dari luar, masjid ini serupa pendopo terbuka dan satu kubah besar di atasnya. Namun, konsep tersebut memang dibuat untuk menghasilkan konsep ramah bagi setiap pengunjung atau jemaah yang datang untuk beribadah. Ya Rasulullah, salamun Di sisi lain, arsitektur masjid yang didominasi oleh tiang-tiang ini bisa menjadi satu spot yang instagramable. Jika kamu berniat untuk membuktikan jumlah tiang yang ada di masjid ini yang diperkirakan atau dijuluki dengan 1000 tiang, namun meskipun tiangnya hanya berjumlah 256 buah, karena memang masjid ini memiliki tiang penyangga yang banyak, sehingga orang beranggapan bahwa masjid ini memiliki 1000 tiang. Sama halnya dengan Museum Kereta Api yang ada di Semarang. Saking banyaknya pintu bangunan, itu pun lebih dikenal masyarakat dengan Lawang Sewu. Masjid Seribu Tiang ini juga memiliki jejak sejarah yang cukup dalam. Dibangun pada tahun 1971 dan selesai pada 1980. Area masjid ini dulunya merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi, khususnya pada masa Sultan Taha Syaifuddin. Sedangkan bangunan masjidnya dulu merupakan istana Tanah Pili. Selain itu, masjid ini juga merupakan salah satu saksi penyerangan Belanda tahun 1858. Hal tersebut karena Sultan Taha Syaifuddin membatalkan perjanjian yang dibuat Belanda dengan raja sebelumnya, yang merupakan ayah dari Sultan Taha Syaifuddin. Perjanjian tersebut dibatalkan karena dinilai sangat merugikan masyarakat Jambi. Keputusan Sultan Taha Syaifuddin membuat Belanda geram dan mengancam untuk menyerang istana. Namun, belum sempat Belanda menyerang istana, Sultan Taha Syaifuddin lebih dulu menyerang pos Belanda yang ada di daerah Kumpe.
Kemudian pasukan Belanda melakukan serangan balik dengan menghancurkan kompleks Istana Tanah Bilik. Akhirnya, tahun 1906, lokasi istana tersebut digunakan sebagai asrama tentara Belanda. Sempat juga difungsikan sebagai tempat pemerintahan presidenan. Hingga sampai 1970-an, lokasi tersebut masih difungsikan sebagai asrama TNI di Jambi. Awal mula pembangunan Masjid Agung ini digagas oleh tokoh-tokoh Islam yang ada di Jambi. Pada tahun 1960-an, alasan pembangunan masjid di tempat yang menyimpan banyak sejarah ini adalah karena salah satu lambang dari Provinsi Jambi adalah masjid yang menyiratkan unsur keislaman. Masjid ini berdiri di atas tanah seluas 2,7 hektar dan luas bangunan 80 meter kali 80 meter yang dapat menampung hingga 10.000 jemaah. Masjid ini memiliki sebuah kubah besar dan menara menjulang di sampingnya. Secara arsitektur, dirancang untuk terbuka tanpa pintu menyesuaikan dengan namanya Al-Falah, yang berarti kemenangan yang dimaknai dengan kebebasan tanpa kungkungan. Dan sekilas juga mengenai Masjid Agung Al-Falah memiliki bangunan layaknya sebuah pendopo yang terbuka dengan banyaknya tiang di dalamnya. Tak hanya memiliki tiang beton, Masjid Agung Al-Falah juga memiliki kubah besar di atasnya. Bangunan dengan konsep keterbukaan tanpa sekat seperti ini menggambarkan konsep ramah. Tiang-tiang berukuran kecil dengan 3 sulur menjulang ke atas tampak kokoh menghiasi sisi luar masjid dengan dominasi warna putih. Sedangkan tiang lebih besar berlapis tembaga berdiri tegak di sisi dalam masjid. Dibangun lengkap dengan kubah besar dan menara yang menjulang. Keseluruhan bangunan masjid ini menggunakan beton bertulang. Bila dilihat sekilas, jejaran tiang masjid berwarna putih yang ramping itu memiliki kemiripan dengan tiang-tiang Masjid Agung di kota Roma, Italia yang dibangun jauh lebih dulu dibandingkan dengan Masjid Seribu Tiang.